Breaking news, info A1 bikin geger. Patrick Kluivert hampir dipastikan tak panggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia untuk laga super penting lawan Australia dan Bahrain. Padahal era Shin Tae-yong sudah berakhir, tapi kok masih dicoret? Benarkah ini bukan lagi soal taktik atau pelatih, melainkan masalah yang lebih besar dengan federasi? Semuanya auto terkejut mendengarnya. Ada apa sebenarnya di balik keputusan mengejutkan ini? Simak berita selengkapnya hanya di sini. Super duper aneh dan kocak. Media Vietnam mendadak ngaku kaget bukan main saat PSSI resmi tunjuk Jordi Cruyff sebagai technical advisor timnas Indonesia. Bahkan di luar nalar sampai bandingkan dengan sosok pelatih mediocre sekelas Philippe Troussier. Komentar ngawur ini langsung bikin netizen tanah air ngakak. Kok bisa segitu paniknya sih Nguyen? Ketar-ketir sama timnas Indonesia atau iri gak dapat sosok kelas dunia? Hahaha. Simak berita selengkapnya hanya di sini. Nah gini dong mantap. Berkas naturalisasi Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James resmi diterima. Menpora Dito Aryo Tejo mengaku optimis bahwa proses ini akan selesai tepat waktu dan ketiga pemain bisa tampil lawan Australia dan Bahrain. Dengan proses yang berjalan mulus, akankah ini jadi momen bersejarah di mana timnas Indonesia makin kuat dan semakin yakin lolos Piala Dunia 2026? Ini dia ulasan mendetailnya. Yes, alhamdulillah akhirnya. Setelah lama menghilang dan bikin fans bertanya-tanya, Rafael Struijk mendadak muncul ke publik dengan membawa kabar super gembira yang bisa jadi angin segar untuk timnas Indonesia. Jelang duel hidup mati lawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah ini tanda Struijk sudah 100% siap tempur dan jadi andalan di lini serang Garuda? Atau ada kejutan lain yang bakal bikin publik semakin heboh? Temukan jawabannya di sini. Ini baru top berkelas Eropa. Jordi Cruyff belak-belakan akui dirinya sangat terinspirasi oleh filosofi Johan Cruyff yang revolusioner dan kepemimpinan legendaris Sir Alex Ferguson. Gabungan dua sosok jenius yang membentuk gaya kepelatihannya kini akan diterapkan untuk timnas Indonesia. Apakah ini pertanda era baru sepak bola Indonesia akan segera dimulai di bawah sentuhan magis Jordi? Simak ulasan menariknya berikut ini. Langkah super gemilang sempat jadi sorotan dan mulai dapat banyak kritik dari berbagai pihak. Striker timnas Ole Romeni tak mau tinggal diam dan bertekad tampil ganas di Oxford United untuk membungkam semua keraguan. Siap lakukan apapun demi menunjukkan kualitas aslinya sebagai penyerang kelas Eropa. Mampukah Romeni menjawab tantangan dan membuktikan diri sebagai mesin gol Garuda yang sesungguhnya? Kejutan besar tak terduga. Meski hanya finish di peringkat 3 Piala AFF, timnas Australia U20 tiba-tiba tampil ganas dan sukses lolos ke final Piala Asia U20 2025. Bahkan secara mengejutkan berhasil mempecundangi Jepang, yang sebelumnya lebih diunggulkan. Indonesia U20 langsung jadi sorotan padahal juara AFF, tapi malah hancur lebur di Piala Asia. Apakah ini bukti bahwa tim muda Australia memang sudah level Asia jauh dibanding Indonesia? Simak ini dia informasi lengkapnya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Breaking news, info A1 bikin geger. Patrick Kluivert hampir dipastikan tak panggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia untuk laga super penting lawan Australia dan Bahrain. Padahal era Shin Tae-yong sudah berakhir, tapi kok masih dicoret? Benarkah ini bukan lagi soal taktik atau pelatih, melainkan masalah yang lebih besar dengan federasi? Semuanya auto terkejut mendengarnya. Ada apa sebenarnya di balik keputusan mengejutkan ini? Simak berita selengkapnya hanya di sini. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan tidak memasukkan nama Elkan Bagot dalam skuad yang akan menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Informasi ini disampaikan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Haris Pardede, yang mengungkapkan bahwa hampir dipastikan Elkan Bagot tidak akan memperkuat timnas Indonesia setidaknya hingga Maret 2025. Kabar yang kurang menggembirakan adalah boleh dikatakan hampir pasti Elkan Bagot tidak akan bisa membela timnas Indonesia setidaknya sampai dengan bulan Maret 2025, ujar Bung Harpa sapaan akrab Haris Pardede. Keputusan tidak memanggil Elkan Bagot cukup mengejutkan mengingat bek berusia 22 tahun ini sedang dalam performa yang stabil dan konsisten bersama klubnya Blackpool FC. Dalam 8 pertandingan terakhir, Elkan Bagot selalu tampil untuk Blackpool All FC dengan rincian 5 kali menjadi starter dan 3 kali tampil sebagai pemain pengganti. Hasilnya pun cukup positif, di mana Blackpool FC tidak terkalahkan dalam 8 laga tersebut dengan 3 kemenangan dan 5 hasil imbang. Menurut Bung Harpa, keputusan tidak memanggil Elkan Bagot cukup menggelitik, terutama karena sebelumnya ia dikabarkan sempat berselisih dengan Shin Tae-yong yang kala itu masih menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Namun meskipun Shin Tae-yong sudah tidak menangani timnas, Bagot tetap tidak dipanggil, yang mengindikasikan bahwa ada faktor lain yang memengaruhi keputusan Patrick Kluivert. Dari segi kualitas, Elkan Bagot sebenarnya cukup layak bersaing dengan pemain seperti Justin Hubner atau back-back dari Liga 1 Indonesia. Namun, attitude dan keputusan masa lalu bisa menjadi salah satu faktor yang membuatnya tidak masuk dalam daftar pemain pilihan Kluivert. Salah satu isu yang masih membayangi Elkan Bagot adalah keputusannya menolak panggilan timnas Indonesia U23 untuk bermain di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Mei 2024. Keputusan itu disebut-sebut menjadi alasan Shin Tae-yong tidak lagi memanggil Bagot setelahnya. Meski beredar kabar bahwa Bagot telah meminta maaf kepada PSSI atas keputusannya tersebut, tampaknya hal itu masih menjadi pertimbangan bagi Patrick Kluivert. Apalagi Patrick Kluivert memiliki banyak opsi di lini belakang seperti Mads Hilgers, Jay Itzes, Kevin Dix, dan sejumlah pemain belakang lainnya. Dengan banyaknya opsi pemain berkualitas, pelatih asal Belanda tersebut tampaknya lebih memilih pemain lain dibandingkan Elkan Bagot untuk menghadapi Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah gini dong mantap, berkas naturalisasi Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James resmi diterima. Menpora Dito Aryo Tejo mengaku optimis bahwa proses ini akan selesai tepat waktu dan ketiga pemain bisa tampil lawan Australia dan Bahrain. Dengan proses yang berjalan mulus, akankah ini jadi momen bersejarah di mana timnas Indonesia makin kuat dan semakin yakin lolos Piala Dunia 2026? Ini dia ulasan mendetailnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima berkas naturalisasi 3 calon pemain timnas Indonesia, yaitu Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Dito optimistis proses naturalisasi mereka akan selesai tepat waktu sehingga bisa memperkuat timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret 2025. Saat ini PSSI tengah mempercepat proses naturalisasi ketiga pemain keturunan tersebut. Mereka diproyeksikan untuk memperkuat skuad Garuda dalam 2 laga penting Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni melawan Australia 20 Maret dan Bahrain 25 Maret 2025. Agar bisa dimainkan, proses naturalisasi mereka harus rampung sebelum batas akhir pendaftaran pemain pada 10 Maret 2025. Oleh karena itu, PSSI dan pemerintah bekerja sama untuk menyelesaikan semua prosedur secepat mungkin. Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa PSSI telah mengirimkan berkas naturalisasi ketiga pemain tersebut ke Kemenpora pada Selasa 25 Februari 2025. Berkas tersebut langsung diproses dan saat ini dalam tahap pembahasan dengan DPR RI serta kementerian terkait. Surat dari PSSI sudah masuk kemarin dan sudah kami proses, ujar Dito dalam keterangannya. Dia juga menjelaskan bahwa koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait sudah dilakukan melalui rapat. Menpora yakin semua prosedur bisa berjalan lancar. Ada proses yang harus dilalui dengan kementerian dan lembaga lain. Ini sudah dibahas dalam rapat dan insya Allah segera diproses, tambahnya.
Menpora Dito Aryo Tejo dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menyusun timeline untuk memastikan bahwa proses naturalisasi Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James selesai sebelum batas akhir pendaftaran pemain. Kami sudah menyusun jadwalnya dan jika melihat perkembangan saat ini, harusnya masih cukup waktu. Saat ini saya akan ke DPR untuk membahasnya lebih lanjut, jelas Dito. Terkait pengambilan sumpah kewarganegaraan Indonesia bagi ketiga pemain tersebut, Menpora menyebut bahwa kemungkinan besar prosesnya akan dilakukan di luar negeri. Namun dia tidak mengetahui secara pasti lokasinya karena hal tersebut merupakan wewenang Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin sumpahnya akan dilakukan di luar negeri, tetapi untuk lokasi pastinya akan ditentukan oleh Kemenkum, tutur Dito. PSSI berharap proses naturalisasi Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James bisa segera tuntas sehingga mereka dapat bergabung dengan skuad Garuda dan memberikan tambahan kekuatan di sektor yang dibutuhkan. Dengan waktu yang semakin mendekati batas akhir, semua pihak berusaha agar proses ini berjalan secepat dan seefisien mungkin demi kepentingan timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah akhirnya. Setelah lama menghilang dan bikin fans bertanya-tanya, Rafael Struijk mendadak muncul ke publik dengan membawa kabar super gembira yang bisa jadi angin segar untuk timnas Indonesia. Jelang duel hidup mati lawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah ini tanda Struijk sudah 100% siap tempur dan jadi andalan di lini serang Garuda? Atau ada kejutan lain yang bakal bikin publik semakin heboh? Temukan jawabannya di sini. Striker timnas Indonesia Rafael Struijk mengungkapkan bahwa menjaga pola tidur yang baik menjadi salah satu tantangan utama saat mengikuti pemusatan latihan bersama skuad Garuda. Sebagai salah satu andalan di lini serang, Struijk selalu mendapatkan kepercayaan bermain, baik sejak membela tim muda ADO Den Haag maupun kini bersama Brisbane Roar. Namun, karena berkarir di luar negeri, Struijk harus menempuh perjalanan jauh setiap kali bergabung dengan timnas Indonesia. Hal ini membuatnya perlu menjaga kondisi fisik agar tetap prima dan siap bertanding. Struijk mengaku bahwa hari pertama pemusatan latihan selalu terasa berat baginya. Setelah melalui perjalanan panjang, ia harus langsung beradaptasi dengan ritme latihan tim yang sudah berjalan. Karena itu mengatur pola tidur dengan baik menjadi hal penting agar bisa kembali bugar secepat mungkin. Setiap kali saya datang ke sini, saya selalu merasa kelelahan, jadi pola tidur saya jadi kacau, ujar Struijk dalam wawancara dengan Mandiri Inhoud. Sebagai pemain yang sering mengalami perubahan zona waktu, menjaga kebugaran bukanlah hal yang mudah. Kadang-kadang, rasa lelah masih terlihat dari wajahnya. Namun Struijk menegaskan bahwa meskipun merasa kelelahan, hal itu tidak akan mengurangi semangatnya saat bertanding untuk timnas Indonesia. Saya berusaha tidur dengan teratur. Kadang-kadang orang bilang wajah saya terlihat sedikit kelelahan. Tapi saat berada di lapangan dan bermain, saya akan memberikan segalanya. Saya tidak akan merasa lelah, tambahnya dengan optimisme. Timnas Indonesia tidak butuh waktu lama untuk kembali ke lapangan. Mereka akan segera berkumpul menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Dua laga tersebut juga menjadi debut bagi Patrick Kluivert yang baru saja ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI. Timnas Indonesia memiliki ambisi besar untuk meraih hasil positif dalam pertandingan ini demi menjaga mimpi tampil di Piala Dunia 2026 tetap hidup. Mampukah Rafael Struijk dan kawan-kawan memberikan kejutan? Ini baru top berkelas Eropa. Jordi Cruyff belak-belakan akui dirinya sangat terinspirasi oleh filosofi Johan Cruyff yang revolusioner dan kepemimpinan legendaris Sir Alex Ferguson. Gabungan dua sosok jenius yang membentuk gaya kepelatihannya kini akan diterapkan untuk timnas Indonesia. Apakah ini pertanda era baru sepak bola Indonesia akan segera dimulai di bawah sentuhan magis Jordi? Simak ulasan menariknya berikut ini. Penasihat teknis timnas Indonesia, Jordi Cruyff mengungkapkan bahwa dalam karir kepelatihannya,
Ia selalu mengandalkan pengaruh dari dua sosok legendaris sepak bola, Johan Cruyff dan Sir Alex Ferguson. Mantan pemain timnas Belanda ini resmi ditunjuk PSSI sebagai penasihat teknis timnas Indonesia pada Selasa 25 Februari lalu. Dalam wawancara dengan Coach's Voice, ia menyebut bahwa sang ayah Johan Cruyff dan Sir Alex Ferguson adalah figur yang selalu menjadi pedoman dalam pekerjaannya. Dalam segala hal yang saya lakukan, ayah saya Johan Cruyff dan Sir Alex Ferguson selalu hadir dalam pikiran saya, terutama ketika menghadapi tantangan dalam mengelola pemain, ujar Jordi Cruyff. Menurut Jordi, kedua legenda sepak bola ini mengajarkannya bahwa tidak ada satu solusi yang bisa diterapkan untuk semua masalah. Mereka menunjukkan kepada saya bahwa Anda tidak bisa menyelesaikan dua masalah dengan cara yang sama. Anda harus memahami karakter masing-masing pemain, serta bagaimana mereka merespons situasi berbeda. Karena setiap pemain memiliki ego dan kepribadian yang unik, jelasnya. Jordi juga mengungkapkan bahwa banyak keputusannya di lapangan terinspirasi langsung dari ajaran sang ayah, terutama dalam situasi penting seperti pergantian pemain atau strategi pertandingan. Saat saya mulai meragukan diri sendiri dalam mengambil keputusan di tengah pertandingan, saya selalu bertanya dalam hati, apa yang akan ayah saya lakukan dalam situasi ini? Katanya. Setelah menemukan jawabannya, Jordi Cruyff akan langsung mengambil keputusan dengan penuh keyakinan, sebagaimana yang selalu dilakukan oleh Johan Cruyff dalam karier kepelatihannya. Kepercayaan diri dalam mengambil keputusan adalah hal yang sangat penting, dan bagi saya, keyakinan itu datang dari ayah saya, tutupnya. Langkah super gemilang sempat jadi sorotan dan mulai dapat banyak kritik dari berbagai pihak. Striker timnas Ole Romani tak mau tinggal diam dan bertekad tampil ganas di Oxford United untuk membungkam semua keraguan. Siap lakukan apapun demi menunjukkan kualitas aslinya sebagai penyerang kelas Eropa. Mampukah Romani menjawab tantangan dan membuktikan diri sebagai mesin gol Garuda yang sesungguhnya? Pemain asal Belanda Ole Romani masih dalam proses menyesuaikan diri bersama klub barunya, Oxford United, yang bermain di Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Romani sebenarnya datang dengan modal yang cukup baik setelah musim lalu bermain untuk FC Utrecht. Sebagai pemain muda, ia mulai mendapatkan kesempatan bermain meskipun lebih sering masuk dari bangku cadangan. Namun persaingan di Utrecht semakin ketat, terutama setelah kehadiran Miliano Jonathans yang membuat Romani akhirnya memilih pindah ke Oxford United untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain. Sejak bergabung dengan The Ox, Romani telah tampil dalam 5 pertandingan di Championship. Pelatih Gary Rowett telah mencobanya dalam beberapa posisi berbeda, namun ia masih berjuang untuk mendapatkan tempat utama di tim. Meski demikian, Romani merasa sudah mulai beradaptasi dengan baik dan berusaha memanfaatkan kesempatan yang diberikan pelatihnya. Saya sangat senang untuk memulai. Saya merasa baik. Tentu saja saya ingin bermain di setiap pertandingan, ujar Romani dikutip dari BBC. Sebagai pemain depan, Romani menyadari bahwa ia perlu mencetak gol untuk membuktikan bahwa dirinya layak diandalkan di lini serang Oxford. Ia juga mengakui bahwa masih ada kritik terhadap performanya sejauh ini karena kontribusinya belum terlalu besar untuk tim. Namun fokus dan kerja keras menjadi kunci utama untuk membayar kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Saya datang ke sini untuk bermain dan menjadi bagian penting dari tim. Saya harus mencetak gol. Selalu ada tekanan dimanapun Anda bermain. Tapi saya menikmati sepak bola saya, jadi saya tidak terlalu memikirkan hal-hal lain, lanjutnya. Romani tetap optimis bisa segera mendapatkan momentum terbaiknya dan menunjukkan performa maksimal. Saat ini, kepercayaan dirinya sudah mulai kembali dan ia berharap bisa segera memberikan kontribusi lebih besar untuk tim. Ia juga menegaskan bahwa permainannya cocok dengan gaya permainan Oxford United dan ia merasa nyaman saat menguasai bola. Anda harus kuat, mempertahankan bola, dan menjadi titik tumpuan bagi tim. Saya pikir saya bisa melakukan itu. Saya merasa nyaman dengan bola dan menyukainya di kaki saya, jadi itu cocok untuk saya, tutupnya. Dengan kerja keras dan waktu yang cukup, Romani berharap bisa segera menunjukkan kualitas terbaiknya dan membantu Oxford United meraih hasil positif di kompetisi musim ini.
kejutan besar tak terduga. Meski hanya finish di peringkat 3 Piala AFF, timnas Australia U20 tiba-tiba tampil ganas dan sukses lolos ke final Piala Asia U20 2025. Bahkan secara mengejutkan berhasil mempecundangi Jepang, yang sebelumnya lebih diunggulkan. Indonesia U20 langsung jadi sorotan padahal juara AFF, tapi malah hancur lebur di Piala Asia. Apakah ini bukti bahwa tim muda Australia memang sudah level Asia jauh dibanding Indonesia? Simak ini dia informasi lengkapnya. Timnas Australia U20 yang sebelumnya hanya finish di peringkat 3 Piala AFF U-19 2024 berhasil menembus final Piala Asia U20 2025 setelah mengalahkan Jepang di babak semifinal. Bermain di Stadion Baoan Shenzhen, Cina pada Rabu malam kemarin, Australia memastikan kemenangan dengan skor 2-0 lewat gol dari Musa Toure dan Jaylan Parman. Dengan hasil ini, Australia akan berhadapan dengan Arab Saudi di partai final pada Sabtu mendatang. Pertandingan melawan Jepang berlangsung dengan intensitas tinggi sejak awal. Jepang langsung menekan dengan peluang dari Hisatsugu Ishii pada menit kedua, tetapi tendangannya melambung jauh di atas mistar gawang Australia. Yotaro Nakajima juga sempat mengancam lewat pergerakan dari bola mati, namun Johnny Yule, kiper Australia, tampil sigap menahan serangan. Di sisi lain, Musa Toure menjadi ancaman serius bagi pertahanan Jepang yang dikawal Kaito Tsuchiya. Pada menit ke-33, Toure hampir mencetak gol, tetapi Wataru Goto masih mampu menggagalkan peluang tersebut. Jelang akhir babak pertama, Jepang kembali mendapatkan peluang emas di menit ke-43. Ishii mengawali serangan dengan akselerasi cepat dan mengirim umpan matang kepada Takaoka, tetapi penyelesaian akhirnya masih melambung di atas gawang Australia. Memasuki babak kedua, Australia langsung mengambil inisiatif serangan. Hasilnya, pada menit ke-49, Musa Toure akhirnya mencetak gol setelah memanfaatkan umpan dari Johnny Yule. Toure mengeksekusi peluang dengan cerdik mengirim bola melewati kedua kaki Wataru Goto, membuat Australia unggul 1-0. Jepang berusaha membalas, tetapi lini pertahanan Australia tetap solid. Justru pada menit-menit akhir, Jaylan Parman memastikan kemenangan dengan gol kedua untuk Australia, sekaligus mengunci tiket ke final. Australia akan berhadapan dengan Arab Saudi yang berhasil mengalahkan Korea Selatan lewat adu penalti di semifinal lainnya. Laga final ini menarik perhatian karena timnas senior Australia dan Arab Saudi juga tengah bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun berbeda dengan senior mereka, Australia dan Arab Saudi U20 sudah memastikan tiket ke Piala Dunia U20 2025. Keberhasilan Australia mencapai final bukanlah kejutan, meskipun performa mereka di Piala AFF U19 2024 di Indonesia sempat menimbulkan tanda tanya. Saat itu mereka gagal ke final setelah kalah 0-1 dari Thailand di semifinal. Namun mereka tetap berhasil finish di peringkat ketiga setelah menang adu penalti atas Malaysia. Kini Australia memiliki kesempatan untuk menebus kegagalan tersebut dengan mengangkat trofi Piala Asia U20 2025. Apakah mereka mampu melakukannya? Super duper aneh dan kocak. Media Vietnam mendadak ngaku kaget bukan main saat PSSI resmi tunjuk Jordi Cruyff sebagai technical advisor timnas Indonesia. Bahkan di luar nalar sampai bandingkan dengan sosok pelatih mediocre sekelas Philippe Troussier. Komentar ngawur ini langsung bikin netizen tanah air ngakak. Kok bisa segitu paniknya sih Nguyen? Ketar-ketir sama timnas Indonesia atau iri gak dapat sosok kelas dunia? Hahaha. Simak berita selengkapnya hanya di sini. Media Vietnam Soha mengaku terkejut setelah mengetahui bahwa PSSI lebih memilih Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis timnas Indonesia dibandingkan Philippe Troussier. Padahal sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat bertemu dengan Troussier untuk membahas kemungkinan bekerja sama. Menurut laporan Soha, Erick Thohir telah mengadakan pertemuan dengan Troussier beberapa waktu lalu. Saat itu PSSI memang berniat menjadikan ex-pelatih timnas Vietnam tersebut sebagai penasihat teknis.
Namun, negosiasi antara kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Akibatnya, PSSI mencari opsi lain hingga akhirnya memutuskan untuk merekrut Jordi Cruyff. PSSI baru saja mengontrak Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis timnas Indonesia. Mantan bintang Barcelona itu lebih dipilih ketimbang Philippe Troussier, tulis Soha. Erick Thohir pernah menemui Philippe Troussier untuk mengundangnya mengisi posisi penasihat teknis timnas Indonesia, tetapi kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, tambah media Vietnam tersebut. Erick Thohir menjelaskan bahwa tugas utama Cruyff adalah meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia dari level akar rumput. Hal ini bertujuan agar regenerasi pemain di timnas Indonesia bisa berjalan lebih baik di masa depan. Tugasnya adalah membantu memberikan masukan teknis serta mengembangkan filosofi sepak bola kami. Selain itu, dia juga akan bertanggung jawab mencari direktur teknik baru untuk PSSI, ujar Erick di Jakarta. Saat sesi wawancara, dia menjelaskan visinya dengan sangat detail, tambahnya. Jordi Cruyff sendiri memiliki pengalaman sebagai direktur olahraga Barcelona, posisi yang ia emban selama 2 tahun sebelum mengundurkan diri pada Juni 2023. Kini tugas pertamanya di PSSI adalah menemukan sosok direktur teknik baru, mengingat posisi tersebut masih kosong setelah Indra Syafri ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia U20. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimilikinya, kehadiran Jordi Cruyff diharapkan dapat mendorong perkembangan sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.